Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, pada kajian kita yang lalu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai sholat berjamaah, dan telah kita pelajari juga segala sesuatu yang berhubungan dan berkaitan dengan sholat berjamaah. Dalam kajian kita kali ini kita akan mempelajari hal baru, yaitu kita akan membahas mengenai sholat qashar dan sholat jamak. Mengenai sholat qashar dan sholat jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Ahmad bin Husain al-Asfihani asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun: wa yajuzu lil musafiri qasrus salati ar-ruba'iyyati bi arba'i syara'ita ay yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin wa an takuna masafatuhu 16 farsakhan wa ay yakuna muaddiyan lis salati ar-ruba'iyyati wa ay yanwi al-qasra ma'al ihram. Yang artinya, diperbolehkan bagi orang yang bepergian untuk mengqashar salat yang 4 rakaat dengan 4 syarat. Ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin, hendaknya perjalanan yang dia lakukan bukanlah perjalanan untuk suatu kemaksiatan. Wa antakuna masafatu 16 farsakhan, dan hendaknya jarak yang dia tempuh adalah sudah mencapai 16 farsakh. Wa ayyakuna muaddiyan li sholatir ruba'iyyah, dan hendaknya salat yang dia lakukan adalah salat ada, bukan salat qadha. Wa ayyanwiyal qasra ma'al ihram, dan hendaknya orang tersebut niat untuk mengqashar salat ketika dia melakukan takbiratul ihram. Ini adalah kajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita membahas secara mendetail mengenai cara-cara qashar dan jamak, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberatkan hambanya untuk melakukan suatu kewajiban yang tidak mampu untuk dilakukan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 78, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj", yang artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan dalam agamanya sesuatu yang memberatkan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kepada kita perintah yang mana perintah ini memberatkan hambanya sehingga hambanya tidak bisa melakukan perintah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mensyariatkan kepada hambanya hukum-hukum yang mana hukum tersebut menjadikan hamba tersebut repot dan berat untuk melakukan hukum tersebut. Semua yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Mudah untuk dilakukan. Jika seorang muslim dalam keadaan tertentu sehingga dia tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi kepada hamba tersebut. Kalau orang tersebut tidak bisa melakukan sholat dengan cara berdiri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperbolehkan orang tersebut untuk sholat dengan cara duduk.
Kalau tidak bisa sholat dengan cara duduk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperbolehkan dia untuk sholat dengan cara tidur. Begitu. Ini adalah jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, di sana tidak ada hal yang namanya memberatkan. Semuanya bisa dilakukan oleh hamba Allah dengan cara yang mudah. Adapun kalau hamba Allah, kalau orang tersebut dalam keadaan tertentu, dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan terjepit misalnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan kepada orang tersebut ibadah atau perintah yang dia bebankan kepada dia. Ini adalah suatu misal saja. Termasuk dalam hal ini adalah sholat qashar. Sholat qashar, sholat 4 rakaat dilakukan dengan 2 rakaat. Allah Subhanahu wa ta'ala memperbolehkan untuk hambanya yang sedang melakukan perjalanan untuk mengqashar sholat, untuk meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Karena apa? Karena sebagaimana dalam hadis bahwasanya as-safaru qit'atun minal adab, perjalanan bepergian adalah qit'atun minal adab, sebuah siksaan. Kalau kita lihat orang yang dalam perjalanan atau dalam bepergian sangat payah sekali. Meskipun kendaraan yang dia naiki adalah kendaraan yang enak. Meskipun dia naik pesawat, meskipun dia naik kereta yang enak, tapi tetap dia atau orang yang bepergian tersebut akan merasa capek ketika kalau sudah sampai di tempat tujuan. Maka dari itu, karena perjalanan ini adalah hal yang membuat orang Islam capek, maka Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan bagi hambanya yang sedang dalam perjalanan untuk meringkas sholat. Yang tadinya sholat tersebut 4 rakaat bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan seperti ini memperbolehkan hambanya untuk menjamak sholat. Untuk menjamak sholat. Kalau misalnya orang tersebut dalam perjalanan, ketika waktu zuhur dia masih dalam perjalanan sehingga dia tidak bisa melakukan sholat dengan nyaman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperbolehkan dia untuk mentakhir, untuk mengakhirkan sholat zuhur dilakukan di waktu asar. Begitu juga kalau seandainya orang tersebut dalam perjalanan, ketika sholat zuhur dia dalam istirahat dan nantinya sholat asar dia akan tetap dalam perjalanan. Maka dalam keadaan seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperbolehkan dia untuk melakukan sholat asar digabung dengan sholat zuhur. Sehingga sholat asar dia dalam keadaan perjalanan dan dia sudah terbebas dari tanggungan untuk melakukan sholat. Ini adalah termasuk salah satu hal, termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada hambanya. Maka dan ini semuanya tujuannya adalah agar seorang hamba bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dalam keadaan yang bagaimanapun juga dia tetap bisa melakukan sholat dengan dalam keadaan nyaman dan khusyuk. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang saya sebutkan tadi, orang yang dalam perjalanan, Allah Subhanahu wa ta'ala memperbolehkan orang tersebut untuk mengqashar sholat, yaitu dengan menjadikan sholat yang tadinya 4 rakaat dilakukan 2 rakaat saja, atau dengan jamak, yaitu dengan menggabung 2 sholat, melakukan 2 sholat dalam satu waktu, melakukan sholat asar bersamaan dengan sholat zuhur digabung di waktu zuhur, atau sholat zuhur digabung dengan waktu asar. Ini namanya jamak. Ada yang namanya jamak takdim dan ada yang namanya jamak takhir yang akan kita terangkan. Baik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai qashar. Yaitu qashar, dimaksud qashar di sini adalah melakukan sholat yang 4 rakaat seperti sholat zuhur, sholat asar dan sholat isya dilakukan dengan 2 rakaat. Dengan dua rakaat. Dan asal atau dalil dari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam surat An-Nisa ayat 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Yang artinya, dan jika kamu melakukan perjalanan di muka bumi, maka kamu tidak apa-apa atau kamu diperbolehkan untuk mengqashar salat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Ya'la bin Umayyah qala qultu li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru faqad aminan nasu faqala ajibta mimma ajibtu minhu fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Seorang tabi'in yang bernama Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Sayyidina Umar, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, 'Laisa 'alaikum junahun.' Kamu diperbolehkan untuk mengqashar salat jika kamu takut nantinya kena fitnah dari orang kafir. Misalnya ketika perjalanan kamu mendapatkan perlawanan atau kamu dirampok oleh orang kafir, maka kamu diperbolehkan untuk melakukan salat qashar. Sedangkan sekarang kita dalam keadaan kuat. Sekarang orang kafir tidak akan berani macam-macam kepada kita. Maka Sayyidina Umar menjawab pertanyaan tabi'in ini, beliau mengatakan, "Ajibta mimma ajibtu binhu." Saya dulu juga heran dengan seperti apa yang kamu herankan. Karena apa? Karena kita sekarang dalam keadaan aman dan Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan kita untuk melakukan salat qashar jika kita dalam keadaan ketakutan. Sedangkan kita dalam keadaan aman sekarang. Maka saya tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memberikan jawaban, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum." Yang artinya ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepadamu, maka terimalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepadamu. Faqbalu shadaqatahu. Maka ini diperbolehkannya qashar dan jamak ini adalah termasuk sebuah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi diperbolehkannya salat qashar ini adalah dalilnya adalah sudah dalam Quran dan hadis, dan para ulama telah sepakat bahwasanya salat qashar ini adalah diperbolehkan oleh agama. Cuma salat qashar ini diperbolehkan kalau sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama. Di sini Imam Abi Suja menyebutkan syarat-syarat tersebut. Beliau mengatakan ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Syarat yang pertama adalah hendaknya perjalanan yang dia lakukan bukanlah perjalanan untuk kemaksiatan. Jadi syarat yang pertama adalah perjalanan yang dia lakukan bukanlah perjalanan kemaksiatan. Kalau perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan yang wajib, misalnya perjalanan untuk naik haji, maka orang tersebut diperbolehkan untuk melakukan qashar. Atau perjalanan yang disunnahkan seperti bepergian untuk menyambung silaturahmi, untuk menyambung sanak famili. Silaturahmi adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan disunnahkan oleh agama. Maka kalau ada orang bepergian dari Surabaya ke Jakarta untuk menengok sanak familinya, maka orang tersebut diperbolehkan untuk melakukan salat qashar atau salat jamak. Atau perjalanan atau bepergian yang dia lakukan adalah bepergian yang diperbolehkan, yang mubah hukumnya. Seperti bepergian atau perjalanan untuk berdagang. Kalau ada orang berangkat dari Surabaya ke Jakarta untuk bisnis, maka orang tersebut diperbolehkan untuk melakukan salat qashar. Atau perjalanan sekedar untuk wisata, untuk pariwisata, untuk rekreasi saja, maka juga diperbolehkan untuk melakukan salat qashar.
Yang penting perjalanan yang dia lakukan tujuannya bukan untuk kemaksiatan. Meskipun perjalanan atau bepergian yang dia lakukan sekedar untuk rekreasi, boleh untuk melakukan sholat qashar. Dan tidak disyaratkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Haramain, tidak disyaratkan perjalanan yang dia lakukan harus perjalanan ketaatan, tidak. Yang penting perjalanan tersebut bukanlah perjalanan yang bermaksiat. Jadi bisa dipaham kalau perjalanan atau bepergian yang dilakukan tujuannya adalah untuk kemaksiatan, maka orang tersebut tidak boleh melakukan qashar. Karena dalam kaidah fikihiyah, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Kerukhsan atau keringanan dalam beberapa hal dalam agama ini tidak boleh jika sebab dari keringanan tersebut adalah sebuah kemaksiatan. Kalau perjalanan yang dia lakukan adalah perjalanan kemaksiatan, misalnya dia mau pergi ke Jakarta untuk merampok, naudzubillah, atau untuk membunuh, naudzubillah, maka orang tersebut tidak boleh melakukan qashar. Begitu juga seperti bepergiannya seorang perempuan tanpa izin suami. Maka bepergian ini adalah bepergian yang maksiat, maka dia, perempuan tersebut, tidak boleh melakukan qashar. Atau seorang hamba sahaya bepergian tanpa izin tuannya, maka bepergian ini termasuk bepergian masuk dalam kategori bepergian yang maksiat, maka tidak boleh melakukan qashar. Tidak boleh melakukan qashar. Ini adalah syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa an takuna masafatuhu 16 farsakhon. Hendaknya perjalanan yang ditempuh adalah perjalanan yang jauh, yang sudah mencapai 16 farsah. 16 farsah. Atau perjalanan, kalau dulu perjalanan yang dilakukan oleh para sahabat, perjalanan pakai onta adalah perjalanan 2 hari 2 malam. Perjalanan 2 hari atau sehari semalam penuh. Hal ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum tidak melakukan qashar salat dan tidak berbuka dalam bulan Ramadan dalam perjalanan, kecuali kalau perjalanan mereka ini sudah mencapai 4 burud. 4 burud itu 16 farsah. 16 farsah ini kalau kita ukur pakai ukuran zaman sekarang adalah 81 kilometer. Dan jarak ini adalah jarak tahdidi, jarak yang pasti. Seandainya orang tersebut ragu-ragu apakah perjalanan yang ditempuh itu sudah mencapai 81 kilometer atau belum, maka dalam hal ini dia tidak boleh melakukan qashar. Dia harus benar-benar yakin bahwasanya perjalanan yang dia tempuh adalah perjalanan yang sudah mencapai 81 kilometer. Seandainya masih ragu-ragu, tidak boleh qashar. Atau perjalanan ini kurang 81 kilometer, kurang 3 meter, maka tidak boleh dia melakukan qashar. Harus benar-benar sudah mencapai 81 kilometer. Hal ini adalah yang telah dipraktekkan oleh para sahabat, termasuk sahabat Abdullah bin Umar dan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Dan jarak 81 km ini adalah jarak bepergian saja. Tidak kok 81 meter ini jarak bolak-balik, bukan, tapi jarak bepergian saja. Seandainya jarak perjalanan yang ditempuh itu ada 50 meter, kalau bolak-balik kan jadi 100 km. Nah, tidak itu. Jadi jarak 81 km ini jarak bepergian saja. Adapun jarak kembalinya tidak dihitung. Jarak kembalinya tidak dihitung. Terus disyaratkan lagi, jarak ini orang yang bepergian tersebut harus mempunyai tujuan tertentu.
Harus di sana ada tempat tertentu yang dia tuju. Kalau seandainya orang yang tidak tahu, orang lagi bingung, linglung, dia tidak tahu dia kemana arahnya, pokoknya dia keluar rumah ikut bis misalnya, atau ikut kereta, tidak tahu. Yang penting saya keluar rumah dan bepergian, tidak mempunyai tujuan tertentu. Maka orang yang seperti ini meskipun perjalanannya beribu-ribu kilometer, maka dia tidak diperbolehkan melakukan qashar. Jadi ini syarat berikutnya, jarak 81 km ini adalah jarak orang tersebut harus mempunyai tujuan tertentu, harus ada tempat tertentu yang dia tuju. Seandainya dia bepergian begitu saja, tapi tidak ada tempat yang dia tuju, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan qashar. Tidak diperbolehkan untuk melakukan qashar. Ini adalah syarat yang kedua. Hendaknya perjalanan yang dia lakukan adalah perjalanan yang bukan maksiat, dan syarat berikutnya adalah perjalanan yang sudah mencapai 81 km dan dia mempunyai tempat tertentu yang dia tuju. Syarat yang ketiga, ayyakuna muaddiyan li shalah ar-rubaiyah. Hendaknya salat yang dia lakukan untuk qashar tersebut adalah salat ada, bukan salat qadha. Jadi salat yang dia lakukan di perjalanan tersebut adalah salat ada, bukan salat qadha. Misalnya kalau orang tersebut punya tanggungan sholat zuhur, dia mempunyai hutang belum melakukan sholat zuhur, dan sholat zuhur ini dia tinggalkan ketika dia di rumah. Lah, terus ketika dia perjalanan, dia mau mengqadha sholat zuhur yang dia tinggalkan ketika dia berada di rumah tadi dengan cara diqashar. Nah, makanya tidak boleh. Kalau sholat yang dia tinggalkan di rumah itu sholat zuhur, terus mau diqadha di dalam perjalanan, maka harus dilakukan 4 rakaat. Karena sholat tadi adalah sholat yang wajib dilakukan 4 rakaat. Maka ketika dia dalam perjalanan tidak boleh dikurangi menjadi 2 rakaat. Jadi syarat yang ketiga ini, hendaknya sholat yang dia lakukan adalah sholat ada, bukan sholat qadha. Syarat yang keempat, wa ayyanwiyal qasra ma'al ihram. Hendaknya orang tersebut niat untuk mengqashar salatnya ketika orang tersebut takbiratul ihram. Jadi kalau orang tersebut salat zuhur dan dia ingin mengqashar salatnya, maka niatnya adalah usolli fardhu dzuhri qasran lillahi ta'ala. Maka niat ini harus dilakukan bersamaan dengan niat sholat, yaitu ketika takbiratul ihram. Seandainya dia lupa untuk niat, lah ketika membaca Fatihah baru dia ingat, loh saya tadi kan mau qashar, tapi saya tadi tidak niat. Lah kalau begitu berarti dia sudah tidak boleh untuk mengqashar sholat. Dia harus melakukan sholat dengan 4 rakaat. Dengan 4 rakaat. Atau dia ragu-ragu. Sudah takbir, sudah baca Fatihah, terus dia ragu-ragu. Loh, tadi itu saya niat qashar apa enggak ya? Nah, kalau ragu-ragu seperti ini, maka dia tidak boleh qashar. Dia harus menyempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat. 4 rakaat. Terus disyaratkan juga, orang yang mengqashar ini tidak boleh menjadi makmum kepada orang yang tidak mengqashar. Seandainya dia perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, terus turun di rumah makan, misalnya di daerah Tuban atau di daerah Kudus sana, turun dari bis, terus waktu makan istirahat. Lah ketika makan masuk masjid, dia menemukan orang sholat, terus dia ikut jadi makmum. Ternyata orang yang sholat tadi itu, yang jamaah tadi itu tidak mengqashar, maka dia tidak boleh mengqashar sholat.
Kalau imamnya tidak mengqashar, maka dia tidak boleh niat qashar. Dia harus sholat itmam, sholat 4 rakaat seperti imamnya. Jadi orang yang ingin mengqashar sholat, dia kalau ingin mengqashar sholat jangan sampai menjadi makmum orang yang tidak mengqashar sholatnya. Ini sholat yang kelima yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja. Disyaratkan pula bagi orang yang ingin mengqashar, dia harus ngerti bahwasanya qashar itu diperbolehkan. Bahwa qashar itu diperbolehkan. Kalau misalnya dia tidak ngerti sama sekali tentang qashar, tidak paham tentang qashar sama sekali, terus ikut-ikutan saja, dia ikut rombongan, misalnya rombongan perjalanan ziarah Wali Songo misalnya. Teman-teman dia semuanya qashar jamaah. Dia tidak tahu qashar itu wajib apa tidak, qashar itu diperbolehkan apa tidak, tidak paham sama sekali. Terus dia ikut-ikutan saja, ikut-ikut jamaah bersama dengan teman-temannya yang sama-sama mengqashar. Maka dalam hal ini dia tidak boleh qashar. Orang yang mengqashar salat harus tahu bahwasanya qashar itu diperbolehkan. Dan ini adalah telah dicetuskan atau dinas oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Maka orang yang mau mengqashar hendaklah dia paham bahwasanya mengqashar salat itu diperbolehkan oleh agama. Ini adalah mengenai syarat-syarat mengqashar salat. Setelah selesai menerangkan syarat mengqashar salat ini, Imam Abi Suja menerangkan kepada kita syarat-syarat orang yang menjamak salat. Menjamak itu adalah mengumpulkan salat asar dengan salat zuhur, jamak takdim, mengerjakan salat asar di waktu salat zuhur, jamak takdim, atau jamak takhir, melakukan salat zuhur di waktu salat asar, atau melakukan salat isya di waktu salat maghrib, atau melakukan salat maghrib di waktu salat isya. Jadi salat yang boleh dijamak adalah salat zuhur dengan salat asar dan salat maghrib dengan salat isya. Adapun salat yang boleh diqashar adalah salat yang 4 rakaat, yaitu salat zuhur, asar dan isya saja. Adapun salat maghrib tidak boleh diqashar. Begitu juga salat subuh tidak boleh diqashar. Baik. Imam Abi Suja mengatakan wa yajuzu lil musafiri ayyajma'a bainal zuhri wal asri wa bainal maghribi wal isya fi ayyi waqtin ayyihi ma syaa. Yang artinya diperbolehkan bagi orang yang bepergian untuk menjamak atau mengumpulkan salat zuhur dengan salat asar, atau mengumpulkan salat maghrib dengan salat isya fi waqtin ayyihi masya'a, di waktu mana yang mereka atau yang dia inginkan. Kalau jamak takdim berarti melakukan salat asar di waktunya salat zuhur. Kalau jamak takhir berarti melakukan salat zuhur di waktunya salat asar. Atau melakukan salat isya di waktunya salat maghrib, jamak takdim, jamak takhirnya melakukan salat maghrib di waktunya salat isya. Ini diperbolehkan, baik jamak takdim atau jamak takhir. Dan jamak takdim ini mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah ayyabda'a bil ula. Orang yang melakukan atau orang yang ingin melakukan jamak takdim, melakukan sholat asar di waktunya sholat zuhur, atau melakukan sholat isya di waktunya sholat maghrib, diperbolehkan dengan syarat yang pertama, dia harus melakukan sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian sholat asar, atau melakukan sholat maghrib terdahulu, kemudian melakukan sholat isya. Al-bida'atu bil ula, harus tertib seperti ini. Karena apa? Karena dalam hal ini sholat zuhur adalah sholat yang diikuti, dan sholat maghrib adalah sholat yang diikuti. Maka dia harus mendahulukan sholat zuhur sebelum mengerjakan sholat asar, harus mendahulukan sholat maghrib sebelum mengerjakan sholat isya. Ini kalau jamak takdim. Karena seperti yang saya terangkan, alasannya adalah karena sholat isya ini ikut waktu sholat maghrib, dan sholat asar ikut waktu sholat zuhur. Kalau misalnya dia ingin melakukan jamak takdim terus dia balik melakukan sholat asar terlebih dahulu terus sholat zuhur, maka tidak sah. Maka
tidak sah. Yang kedua, hendaknya orang yang melakukan jamak takdim ini niat jamak ketika dia takbiratul ihram, atau ketika dia dalam keadaan sholat, atau ketika dia sebelum salam. Yang penting, kalau orang tersebut ingin melakukan jamak takdim, mengalihkan sholat asar ke sholat zuhur, maka disyaratkan dia harus niat untuk menggabungkan asar dengan zuhur ketika dia dalam sholat zuhur. Dan disunahkan niat tersebut ketika takbiratul ihram bersamaan dengan niatnya sholat. Tapi kalau dia ketika niat sholat, misalnya usolli fardhu dhuhri fardhon lillahi ta'ala, lupa dia kalau dia ingin mendahulukan asar atau ingin melakukan sholat asar pada waktu sholat zuhur, dia lupa, dia boleh. Yang penting dia sebelum salam dia niat bahwasanya dia ingin mengakhirkan asar di waktu zuhur, atau ingin mengakhirkan sholat isya di waktu maghrib. Yang penting selagi dia belum salam dari sholat yang pertama, belum salam dari sholat zuhur, dan belum salam dari sholat maghrib, dia harus niat bahwasanya dia ingin mengakhirkan asar atau isya di waktu zuhur atau di waktunya maghrib. Ini adalah qaul yang mu'tamad. Cuma di sana ada pendapat yang mengatakan meskipun selesai, meskipun sudah salam dari sholat zuhur atau dari sholat maghrib, yang penting jarak daripada salamnya dan ingatnya itu belum lama, dia boleh niat jamak takdim. Boleh, ini ada qaul, tapi ini qaul tidak mu'tamad, tapi boleh untuk dipakai untuk diri sendiri. Kalau misalnya dia ingin niat dia dalam perjalanan ingin jamak takdim, sudah sholat zuhur, selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, belum niat loh, saya tadi kan belum niat jamak, langsung sekarang dia boleh niat jamak, langsung dia melakukan sholat asar seketika itu juga. Syarat yang ketiga, orang yang melakukan atau ingin melakukan jamak takdim harus ada mualah baina sholataini. Mualah di sini adalah harus melakukan sholat asar langsung setelah selesai melakukan sholat zuhur. Harus melakukan sholat isya langsung setelah selesai melakukan sholat maghrib. Jadi tidak boleh antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua itu ada jarak yang lama, tidak boleh. Harus langsung dilakukan. Ini namanya mualah. Ini yang namanya mualah. Jadi jangan sampai dia memisah antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Kalau sudah selesai sholat yang pertama, langsung dia harus melakukan sholat yang kedua. Dan tidak boleh misalnya melakukan sholat ba'diyah terlebih dahulu, tidak boleh. Ba'diyahnya nanti setelah sholat asar. Hal ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza ajalahu sayru yuakhirul maghriba fayusalliha salasan summa yusallim summa qallama yalbasu hatta yuqimul isya fayusalliha rak'ataini summa yusallim. Jadi sahabat Ibnu Umar ini melihat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau sholat maghrib dengan sholat isya dengan jamak, dan setelah beliau mengerjakan sholat maghrib beliau langsung melakukan sholat isya tanpa beliau memisah antara isya dengan maghrib, tapi langsung melakukan sholat isya secara langsung. Jadi syarat yang ketiga ini adalah untuk jamak takdim adalah kalau sudah selesai sholat yang pertama maka dia harus langsung melakukan sholat yang kedua. Namanya mualah, tidak boleh diakhirkan, tidak boleh diakhirkan. Ini adalah syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga. Jadi jamak takdim itu syaratnya cuma 3 saja. Yang pertama, orang yang jamak takdim harus niat bahwasanya dia mau jamak takdim mendahulukan asar di waktunya sholat zuhur, mendahulukan isya di waktunya sholat maghrib ketika dia dalam keadaan sholat.
dia dalam keadaan sholat. Terus salat yang kedua, orang tersebut harus tertib sholatnya, zuhur terlebih dahulu, kemudian sholat asar. Tidak boleh dibalik, kalau asar terlebih dahulu terus sholat zuhur maka jamaknya tidak sah. Syarat yang ketiga adalah harus ada mualah. Setelah selesai melakukan sholat zuhur, langsung dia harus melakukan sholat asar. Setelah selesai sholat asar, setelah selesai sholat maghrib, dia harus langsung melakukan sholat zuhur, sholat isya. Adapun jamaah takhir, maka syaratnya cuma satu. Apa itu? Orang yang ingin mengakhirkan sholat, orang tersebut harus niat bahwasanya dia ingin mengakhirkan sholat zuhur di waktunya sholat asar, atau mengakhirkan sholat maghrib di waktunya sholat isya ketika waktu sholat yang pertama. Maka kalau orang dalam keadaan perjalanan, terus ingin melakukan sholat jamak takhir, misalnya bisnya itu masih berjalan di waktu sholat zuhur, maka orang tersebut kalau niat untuk mengakhirkan zuhur di waktu asar, dia harus niat di hatinya bahwasanya saya akan mengakhirkan sholat zuhur di waktu sholat asar. Jadi orang tersebut harus niat mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar ketika masih dalam waktu sholat zuhur. Sebelum keluar waktu sholat zuhur, sebelum adzan asar, dia harus niat bahwasanya dia niat mengakhirkan sholat zuhur di waktunya sholat asar. Begitu juga kalau dia ingin mengakhirkan sholat maghrib, dia lakukan di waktu isya, maka orang tersebut harus niat bahwasanya dia mau mengakhirkan maghrib di waktunya sholat isya sebelum adzan isya. Adapun mualah, sholat langsung atau tertib, maka kedua-duanya tidak disyaratkan pada jamak takhir, cuma sunnah saja. Sunnah saja. Ini adalah syarat jamak takhir. Terus dalam jamak ini juga disyaratkan seperti syarat yang dalam qasar tadi, perjalanan yang dilakukan harus perjalanan yang tidak maksiat. Juga disyaratkan perjalanan yang dia lakukan adalah perjalanan yang sudah mencapai 16 farsah. Nah, kemudian setelah menerangkan masalah jamak, Imam Abi Suja di sini akan menerangkan kepada kita mengenai cara-cara melakukan jamak sebab hujan. Dan insyaallah mengenai pembahasan kita mengenai sholat jamak pada waktu hujan, insyaallah akan kita bahas pada kajian kita yang akan datang. Di sini sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, ada sebuah pertanyaan dari seorang pendengar setia kita. Beliau bertanya, adakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bepergian sejauh 3 mil atau 3 farsah maka beliau sholat 2 rakaat? Maksudnya apakah di sana ada nas atau ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau melakukan sholat qashar pada jarak 3 mil, ya. Untuk masalah ini, apakah di sana ada riwayat dari Ahmad? Jadi safarnya itu memang harus 3 mil. Jadi memang dulu Rasulullah SAW seperti yang disebutkan dalam beberapa referensi, misalnya ya. Misalnya dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Tirmidzi dari sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke perang Tabuk, Rasulullah kalau beliau berangkat atau ketika itu bersama dengan para sahabatnya, ya. Kalau beliau berangkat untuk menuju Tabuk ini pagi hari ketika matahari sudah di atas
pagi hari waktu duha gitu. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu mengakhirkan salat zuhur, beliau jamak dengan salat asar. Dan ketika beliau ketika itu dalam perjalanan tersebut, ya, ketika beliau dalam perjalanan tersebut juga, ketika beliau misalnya diterangkan dalam hadis ini, kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika istirahat itu berangkat berjalan kembali itu setelah salat zuhur, maka beliau ketika itu salat zuhur terlebih dahulu, kemudian salat asar, kemudian baru beliau melakukan perjalanan kembali. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Dan memang di sana juga ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan kalau sudah 3 mil atau lebih, maka beliau melakukan salat qashar. Melakukan salat qashar ini hadis di Muslim juga. Yang penting untuk salat qashar ini para sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melakukan salat qashar kalau perjalanan yang beliau lakukan itu sudah mencapai 3 mil atau kalau kita ukur pakai ukuran sekarang adalah sekitar 81 km. Ada pertanyaan lagi dari seorang pendengar kita yang bunyinya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka keluar kota untuk urusan niaga. Apakah qashar juga berlaku untuk saya? Boleh. Seperti yang saya sebutkan lagi tadi bahwasanya yang penting perjalanan yang dia lakukan adalah perjalanan yang bukan maksiat. Bukan maksiat. Jadi kalau misalnya Bapak penanya ini, Bapak Saiful ini adalah seorang pedagang yang sering keluar kota untuk berdagang. Kalau perjalanan yang dia tempuh itu sudah lebih dari 3 marhalah atau sudah lebih dari 81 km, maka dia boleh melakukan sholat qashar selagi perjalanan yang dia lakukan bukanlah perjalanan yang untuk maksiat, ya. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara saya mengqadha sholat? Dari seorang pendengar yang lain, beliau bertanya, bagaimana cara mengutuk sholat? Karena banyak sholat wajib yang saya tinggalkan. Nah, kalau dia mempunyai tanggungan sholat qadha yang sangat banyak, kalau orang tersebut tahu sholat berapa bilangan sholat yang dia tinggalkan, maka dia harus mengqadha sesuai dengan bilangan yang dia ingat. Kalau dia meninggalkan sholat zuhur 8 kali, sholat asar 9 kali, sholat maghrib 10 kali, sholat isya 9 kali, sholat subuh misalnya 10 kali, maka dia mengqadha sholat sesuai dengan apa yang dia tahu. Dia itu sholat berapa kali sholat yang dia tinggalkan. Tapi kalau sholatnya itu banyak sekali, sehingga sampai dia tidak ingat bagaimana cara mengqadhanya, maka mengqadha setiap kali dia sholat zuhur, maka hendaknya dia mengqadha sholat zuhur sebelumnya. Kalau misalnya sekarang adalah sholat zuhur, maka setiap selesai sholat zuhur, maka dia usahakan mengqadha sholat zuhur sebanyak mungkin yang dia mampu. Nanti kalau setelah sholat asar mengqadha sholat asar sebanyak mungkin, begitu seterusnya. Dan perlu diketahui, kalau orang tersebut melakukan atau meninggalkan sholat tanpa ada uzur sama sekali, maka dia wajib untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan secepat mungkin. Tidak boleh ditunda-tunda. Kalau dia mempunyai tanggungan, pernah meninggalkan sholat dan sholat tersebut dia tinggalkan tanpa ada uzur sama sekali, maka wajib dia mengqadha sholat tersebut secepat mungkin, jangan sampai ditunda-tunda, dikhawatirkan nanti dia meninggal sebelum dia sempat untuk mengqadha sholatnya. Maka dalam hal ini, kalau si penanya ini sholat yang dia lakukan, yang ditinggalkan itu dia tinggalkan tanpa ada uzur, maka seharusnya dia melakukan atau mengqadha sholat tersebut secepatnya, jangan sampai ditunda-tunda.
Kalau misalnya sekarang punya waktu, selagi dia kosong, cepat qadha salat yang dia tinggal. Kalau dia tidak tahu berapa jumlahnya, qadha terus sampai dia yakin bahwasanya salat yang dia tinggalkan telah terqadha semuanya. Telah terqadha semuanya. Terus pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya dari penanya. Bagaimana wudunya orang yang sakit yang hanya bisa berbaring? Kalau orang tersebut, sedangkan dia tidak bisa apa-apa. Kalau orang tersebut, misalnya orang yang kena stroke, sehingga tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan wudu sendiri, maka wajib bagi orang, misalnya bagi familinya, untuk mewudukannya. Minta tolong orang lain untuk mewudukannya. Minta tolong saudara atau minta tolong anak-anaknya untuk mewudukannya kalau dia tidak bisa wudu sama sekali. Dan wudu ini wajib karena sholat tanpa wudu sholatnya tidak sah. Sholat tanpa wudu sholat tidak sah kalau orang tersebut masih bisa mempergunakan air. Maksudnya di sana tidak ada larangan dari dokter untuk memakai air, maka orang tersebut harus wudu. Bagaimana cara wudunya? Wudunya adalah ada orang lain yang mewudukannya. Baik itu anaknya atau saudaranya yang lain. Seandainya dokter mengatakan dia tidak boleh pakai air, maka dia boleh tayamum sebagai ganti daripada wudu. Pertanyaan lagi dari seorang pendengar kita. Dalam jamak, ketika jamak qashar, apakah boleh mendahulukan isya daripada maghrib? Boleh kalau misalnya jamak yang dia lakukan adalah jamak takhir, maka dia boleh mendahulukan isya daripada maghrib. Baik isyanya diqashar atau tidak diqashar. Kalau jamak takhir. Kalau yang dilakukan adalah jamak takdim, maka dia harus mendahulukan sholat maghrib sebelum melakukan sholat isya. Kalau dia sholat isya terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah. Pertanyaan dari seorang pendengar kita. Bolehkah seorang perempuan sholat zuhur sebelum orang sholat Jumat pulang? Dan sebelum azan selesai dikumandangkan. Kalau waktu zuhur sudah masuk, boleh bagi seorang perempuan untuk melakukan sholat zuhur meskipun sholat Jumat yang ada di masjid belum selesai. Yang penting sudah masuk waktu sholat zuhur. Dan disunatkan bagi seorang perempuan untuk cepat-cepat melakukan sholat zuhur. Maksudnya untuk melakukan sholat zuhur pada awal waktu sehingga dia mendapatkan fadilah awalul waktu. Jadi untuk seorang perempuan sunnah bagi dia untuk sholat pada permulaan waktu. Kalau memang waktu sholat zuhur sudah masuk, maka tidak harus dia menunggu selesainya sholat Jumat. Ini adalah jawaban yang bisa saya sebutkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sampai pada kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada malam hari ini selalu mendapatkan ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka untuk dia ilmu-ilmu yang lain. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-amala bihi wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.